untuk kepatuhan ya. Nah, sekarang ada pemeriksaan itu untuk tujuan lain selain untuk kepatuhan. Nah, dasar hukumnya apa? Sama ya, bahwa ada PMK 17 2013 bagaimana terakhir diubah dengan PMK 184 2015. Kemudian ada PER 23, ada SD 15. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain ini tentu terkait dengan bagaimana pemeriksaan ini sebenarnya untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, gitu ya. Nah, nanti sebenarnya pemeriksaan itu cukup banyak, gitu ya. Tetapi kalau yang untuk memeriksa beberapa hal di luar pemenuhan kepatuhan, itu ada pemeriksaan sendiri di tujuan lain ini, gitu ya. Jadi tetap di sini ada tujuannya, cuman tujuannya berbeda dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau di pemeriksaan sebelumnya, itu kan rekomendasinya adalah untuk menerbitkan SKP, gitu ya. Menerbitkan SKP, tetapi di sini rekomendasinya adalah beberapa hal yang memang terkait dengan tujuan lain. Nah, pemeriksaan tujuan lain ini apa saja, gitu ya, dalam rangka apa saja sih? Tujuan lain di sini apa saja sih, gitu ya. Yang pertama, ketika DJP ingin menerbitkan NPWP atau mungkin mengukuhkan PKP secara jabatan. Jadi karena ada informasi atau ada laporan bahwa si A atau PT ABC gitu ya, dia ternyata omsetnya sudah di atas 4,8 dan dia wajib PKP. Kemudian untuk bisa mengetahui fakta bahwa memang dia betul di atas 4,8, maka kemudian dilakukan pemeriksaan tujuan lain, gitu ya. Nah, nanti rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah bahwa si A atau PT ABC dikukuhkan menjadi PKP. Sama juga dengan NPWP, misal ada orang pribadi, dia seorang pengusaha, misal Pak Haji di kampung gitu ya, dia ternyata kontrakannya banyak, ya, kemudian dia punya ternak banyak. Nah, tetapi selama ini tidak punya NPWP, maka untuk bisa menerbitkan NPWP jabatan, dia dilakukan pemeriksaan dengan tujuan lain. Kemudian yang kedua terkait dengan penghapusan NPWP, baik atas permohonan PP maupun secara jabatan. Jadi ini untuk meyakinkan bahwa memang wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, sehingga NPWP-nya bisa dihapuskan. Jadi untuk mengetahui fakta itu, maka diperlukan pemeriksaan dengan tujuan lain. Kemudian pencabutan pengukuhan PKP, ya, baik atas permohonan wajib pajak maupun secara jabatan. Jadi memang wajib pajak ini kalau di lapangan dinamikanya banyak sekali, gitu ya. Misal kita pernah menemukan sebuah kasus di mana seorang pengembang perumahan, gitu ya, dia membangun rumah dengan nilai 6 miliar, 7 miliar gitu ya. Kita tahu dia ternyata menjual rumah segede itu ya, sebesar itu nilainya. Kemudian kita kukuhkan sebagai PKP secara jabatan gitu ya. Kemudian ternyata ketika dia sudah dikukuhkan, dia kemudian mengecilkan omset. Dia tiarap dulu, dia tidak. Sebentar ada azan ya.
Oke, jadi ketika dia sudah di PKP-kan, kemudian dia tiarap, dia tidak lagi jualan rumah, tidak lagi membangun rumah, sehingga omsetnya drop. Nah, setelah omsetnya drop, dia kemudian mengajukan permohonan pencabutan PKP, gitu ya. Nah, dinamikanya benar-benar cepat, gitu ya. Nah, di sini memang ketika dia mengajukan pencabutan, maka kita harus periksa dulu sebenarnya sudah memenuhi atau belum, gitu ya. Kemudian yang keempat, ketika wajib pajak mengajukan keberatan. Jadi atas SKP yang kita terbitkan karena pemeriksaan untuk pemenuhan kepatuhan, kemudian ternyata SKP itu PP-nya keberatan. Nah, atas keberatan itu tentu kita bisa melakukan pemeriksaan lagi dengan tujuan untuk mengetahui apakah keberatan yang diajukan wajib pajak itu sesuatu yang memang sesuai gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Kemudian yang kelima ada pengumpulan bahan untuk menyusun NPPN ya, norma perhitungan penghasilan itu. Jadi kita tahu bahwa untuk orang pribadi gitu ya, dia bisa menggunakan norma dan itu ada aturan berapa normanya untuk pekerjaan bebas ini itu normanya berapa di kota mana gitu ya, semua ada listnya. Nah, ketika kita ingin mengetahui apakah memang norma-norma itu bisa sesuai, perlu adanya pemeriksaan gitu ya. Jadi ketika kita meriksa satu WP misalnya pekerjaan bebas seorang dokter misalnya atau seorang pengacara atau hal-hal atau pekerjaan yang lain, kemudian kita periksa apakah memang normanya itu sudah sesuai. Ya karena norma sendiri kan sebenarnya untuk menggantikan berapa sih PKP-nya gitu ya, penghasilan kena pajaknya. Sementara kalau di perhitungan normal kan harus ada pendapatan, biaya. Nah, norma ini sebagai acuan yang cepat untuk menentukan penghasilan kena pajak. Sehingga untuk menentukan norma, untuk menyusun norma ini perlu dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Kemudian yang keenam, ada pencocokan data dan atau alat keterangan. Jadi setiap pegawai pajak itu bisa membuat alat keterangan gitu ya. Atau mungkin orang di luar DJP juga bisa membuat data yang dilaporkan melalui saluran apapun, baik itu kering pajak, kemudian bisa mengadukan langsung ke kantor bahwa ada orang di lingkungannya yang kaya raya tapi tidak pernah bayar pajak misalnya. Nah, itu untuk mencocokkan data atau alpet itu maka bisa dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Jadi mengkonfirmasi apakah betul informasi yang didapat itu memang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil ya. Jadi memang karena ada apa namanya kekhususan, maka untuk menetapkan apakah wajib pajak tersebut masuk dalam kategori daerah terpencil, gitu ya, maka dilakukan pemeriksaan, gitu ya. Jadi apa fungsinya ya? Kalau kita lihat ada satu aturan di kita bahwa untuk perusahaan yang berlokasi di daerah terpencil, maka dia bisa membebankan
biaya natura atau kenikmatan gitu ya. Nah, itu untuk menentukan bahwa itu adalah masuk wilayah daerah terpencil, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, kemudian yang kedelapan, untuk menentukan satu atau lebih tempat terutang PPN. Jadi, ketika ada perusahaan dan di PKP, kemudian dia punya cabang di kota A, kota B, kota C, maka untuk menentukan di mana PPN itu terutang, maka bisa dilakukan dengan pemeriksaan tujuan lain. Gitu ya. Kemudian yang ke-9, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Ya, jadi ketika ada proses penagihan pajak, gitu, kemudian WP mengklaim bahwa dirinya tidak punya lagi untuk membayar tagihan pajak itu, maka untuk membuktikannya bisa diajukan pemeriksaan untuk tujuan lain, sehingga diketahui betul apakah betul klaim dari wajib pajak bahwa dia tidak lagi memiliki aset untuk membayar tagihan pajak. Kemudian yang ke-10, untuk menentukan saat produksi dimulai, gitu ya. Jadi ketika produksi ini dimulai untuk kemudian menentukan apakah memang SPT tahunan yang dilaporkan itu sudah sesuai atau belum, atau apakah PPN dari PM-PM yang dilaporkan itu sesuai atau belum. Jangan-jangan ada biaya-biaya yang digunakan untuk bukan untuk dalam rangka mendapatkan, tidak dalam rangka 3M, tapi sudah dibiayakan. Maka kemudian diperiksa kira-kira kapan sih saat mulai produksinya, saat dia mulai menggunakan segala resource-nya untuk 3M, gitu ya. Kemudian yang ke-11, untuk menentukan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Ya. Jadi ketika kita melihat ada WP yang dia mengklaim rugi, kemudian dia ingin mengkompensasikan kerugian itu di masa atau tahun pajak berikutnya, maka kemudian kita bisa cek apakah memang dia masih bisa mendapatkan fasilitas untuk kompensasi kerugian itu, gitu ya. Kemudian yang ke berapa 12 itu untuk memenuhi permintaan dari negara mitra P3B. Jadi Indonesia tentu sudah membuat perjanjian dengan beberapa negara lain, gitu ya. Nah, perjanjian itu berupa P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda. Sehingga ketika ada request dari negara lain untuk memeriksa apakah memang pajak yang dibayar oleh wajib pajak tersebut sudah sesuai atau belum, karena biasanya dia tidak mau dikenakan di pajak di negara A, ya, kemudian dia mencoba untuk melakukan tax avoidance, ya, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Makanya kemudian negara mitra minta tolong dong diperiksa, gitu ya, sehingga mereka bisa menemukan fakta bagaimana sebenarnya yang terjadi. Kemudian yang ke-13 terkait dengan mutual agreement procedure, ya. Jadi di dalam hubungan kita dengan negara-negara lain itu juga ada hubungan, ya, perjanjian yang intinya adalah kita menerapkan prosedur yang saling menguntungkan. Jadi kalau memang ternyata negara rekanan itu sudah
sudah memberikan bantuan ke kita, maksudnya kita minta informasi apapun tentang wajib pajak kita yang berada di luar negeri, mereka ngasih, maka kita kemudian juga harus membantu informasi, memberikan informasi terhadap wajib pajak mereka yang membuka usaha di Indonesia, gitu ya. Kemudian pemeriksaan terkait dengan Advance Pricing Agreement. Nah, ini terkait dengan perjanjian yang biasanya terkait dengan transfer pricing, gitu ya. Jadi apakah memang harga yang sudah disepakati ini adalah harga yang memang harga yang wajar, karena biasanya kan saat ini di masa seperti ini banyak perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan asing, sehingga untuk risiko transfer pricing-nya itu cukup tinggi, sehingga pemeriksaan ini untuk tujuan lain ini juga berfungsi untuk kemudian membantu menentukan apakah advance pricing agreement ini ditaati, gitu ya. Nah, sama dengan pemeriksaan yang sebelumnya, bahwa pemeriksaan tujuan lain ini juga bisa dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan juga melalui pemeriksaan kantor. Nah, tentu yang namanya pemeriksaan, meskipun dia untuk tujuan lain, harus tetap dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Karena standar ini adalah sebuah ukuran mutu, ya. Jadi ada standar minimum yang harus dipenuhi untuk mencapai standar tertentu. Jadi agar pemeriksaan itu tidak dilakukan serampangan, sembarangan, asal kelar, maka kemudian ada standar minimum ini, gitu ya. Nah, kemudian tentu sama juga kalau di standar pemeriksaan ini ada standar umum, ada standar pelaksanaan, dan juga ada standar pelaporan. Jadi sama seperti pemeriksaan yang sebelumnya. Nah, standar umum ini apa? Tentu ini isinya adalah standar terkait dengan bagaimana melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain secara umum. Pertama, tentu pihak yang melakukan pemeriksaan itu harus sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis, ya, serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Kemudian dia terampil secara cermat dan seksama, ya. Jadi tidak boleh ceroboh. Kemudian dia jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Kemudian dia taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, terkait dengan standar bahwa pemeriksa telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup, serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, maka ini bisa kita jabarkan bahwa ini merupakan syarat kompetensi, ya, baik sebagai individu maupun sebagai tim, gitu ya, karena pemeriksa pajak itu bekerja sebagai tim. Kemudian pemeriksa juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan juga pemeriksaan. Kemudian dia juga harus punya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan proses bisnis wajib pajak, termasuk diantaranya prinsip akuntansi, gitu ya. Kemudian dia juga harus bisa berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian dia juga harus meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan yang berkelanjutan, misalnya diklat, ya, kursus, seminar, dimanapun, baik itu di DJP, di BPK, maupun di instansi lainnya. Nah, maksudnya cermat dan seksama adalah ketika melaksanakan pemeriksaan, kemudian menyusun LHP, maka pemeriksa harus memiliki keterampilan dan menggunakannya secara profesional, cermat, seksama, objektif, independen, dan berintegritas, gitu ya. Kemudian
ketika dia sudah melaksanakan pemeriksaan dengan iktikat baik, kemudian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dia sudah dianggap menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Nah, jujur dan bersih, tentu kalian sudah paham ya. Jujur, bersih dari tindakan tercela, kemudian tunduk pada kode etik, harus bersikap independen, tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, perbuatan, gitu ya. Kemudian apabila memang dia mengalami masalah independensi, maka harus memberitahukan kepada kepala kantor tentang adanya gangguan itu. Selanjutnya, nanti kepala kantor mengambil tindakan yang dianggap perlu, misal mengganti anggota pemeriksanya, gitu ya. Nah, gangguan independensi itu apa aja ya? Gangguannya pertama, memiliki hubungan saudara atau pertalian darah ke atas, ke bawah, semenda, sampai dengan derajat kedua, ya, kakek, nenek, ya. Kemudian apa lagi? Cucu, sepupu, ya. Kemudian yang kedua memiliki kepentingan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung. Misal dia kita investasi, pemeriksanya berinvestasi ke perusahaan itu, megang sahamnya, gitu ya. Atau pemeriksa dapat hutang dari si A, ya, si A dia meminjamkan uang kepada pemeriksanya gitu, itu akan mengganggu independensi. Kemudian pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi maupun keuangan kepada wajib pajak. Jadi dulu pernah bantuin isi SPT misalnya. Atau dulu sebelum dia masuk DJP, dia pernah jadi konsultan pajak misalnya. Nah, itu bisa mengganggu independensi. Kemudian memiliki teman dekat atau keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil wajib pajak. Kemudian yang terakhir, keadaan, kondisi, perbuatan tertentu lainnya yang menurut pertimbangan pemeriksa pajak dapat mengganggu independensi. Jadi inilah gangguan independensi seorang pemeriksa pajak. Nah, kemudian kita masuk ke standar pelaksanaan, gitu ya. Nah, di sini sama sebenarnya sekalian mengingatkan kembali ya, merefresh bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan dan mendapatkan pengawasan. Nah, luas pemeriksaannya itu disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan untuk tujuan lain. Tadi yang 14 poin tadi ya. Ada pengukuhan PKP, pendaftaran NPWP, pencabutan PKP, penentuan NPPN, gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan itu dilakukan tim pemeriksa pajak ya. Satu orang supervisor, satu orang ketua tim dan satu orang atau lebih anggota. Dan dalam keadaan tertentu, ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. Nah, pemeriksaannya dapat dilaksanakan di kantor DJP, tempat tinggal, atau tempat kedudukan wajib pajak. Dulu saya pernah jadi tim untuk mencabut PKP, ada lagi satu pengalaman gitu ya. Itu harus hati-hati sekali karena wajib pajak itu selalu berupaya agar segala urusannya dilancarkan ya. Di waktu saya berkunjung ke rumah WP gitu, tahu bahwa saya sedang memeriksa untuk agar dia bisa dicabut PKP-nya, maka kemudian dia menawarkan macam-macam ya, menawarkan ini itu.
Kalau bisa kita tolak, karena itu nanti akan berdampak pada rasa kita harus membalas jasa gitu ya. Jadi karena kita dikasih macam-macam, kemudian kita mikir wah nggak enak nih kalau nggak dikabulkan gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Harus kita tolak. Kemudian pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Kemudian yang keenam, harus didokumentasikan melalui KKP. Nah, pemeriksaan yang baik itu dengan menyusun audit program, ya. Jadi program ini disusun oleh supervisor dibantu ketua tim sesuai dengan tujuan dan kriteria pemeriksaan. Program pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan metode pemeriksaan, teknik, prosedur yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, dan juga menyatakan buku, catatan, dokumen yang diperlukan apa saja. Kemudian pengawasan yang seksama dilakukan oleh supervisor dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaannya sejalan dengan tujuan dan juga kriteria. Nah, kemudian ada standar pelaporan. Jadi LHP ini disusun ringkas jelas. Ini kalian sudah hafal ya. Memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, membuat simpulan, dan juga memuat informasi lainnya. Jadi LHP ini sekurang-kurangnya memuat satu identitas jelas, yang kedua surat perintah pemeriksaan, SP2-nya, kemudian dasar pemeriksaan atau tujuan pemeriksaan, kemudian dokumen dan buku yang dipinjam, materi yang diperiksa apa saja, uraian hasilnya apa, dan kemudian simpulan dan usul pemeriksa. Usulnya bukan usul untuk diterbitkan SKP ya, tapi usul untuk apakah pencabutan itu, katakanlah pencabutan PKP itu disetujui atau tidak, atau pengukuhan PKP jabatan disetujui atau tidak. Jadi usulnya hanya semacam itu. Nah, LHP disusun dan ditandatangani oleh tim. Nah, kemudian kepala kantor juga tanda tangan untuk mengetahui bahwa apakah hasil pemeriksaan itu sudah sesuai dengan kriteria, dan juga apakah simpulan, usul, dan rekomendasi telah memiliki dasar hukum yang tepat. Nah, kewajiban pemeriksa ya, ini sama juga. Pertama tentu menyampaikan SP2 apabila memang menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kalau dia memang pemeriksaan kantor. Kemudian menyampaikan surat panggilan jika dia pemeriksaan kantor. Menyampaikan pemberitahuan jika dia pemeriksaan lapangan, dan menyampaikan surat panggilan jika dia pemeriksaan kantor. Kemudian tentu memperlihatkan tanda pengenal dan juga surat perintahnya, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim jika memang ada perubahan, menjelaskan alasan dan tujuannya, menyampaikan kuesioner, mengembalikan buku catatan dokumen, dan juga merahasiakan kepada pihak lain. Sementara pemenangnya ya tentu melihat, meminjam dokumen, mengakses, mengunduh data, memasuki ruang tempat, meminta keterangan, baik itu dari wajib pajak maupun dari pihak lain, gitu ya. Kemudian kalau pemeriksaan kantor, tentu dia juga bisa melihat, meminjam, meminta keterangan, dan juga memeriksa pihak-pihak lain. Nah, apa hak wajib pajak? Pertama, meminta untuk memperlihatkan tanda pengenal dan juga surat perintahnya. Kemudian meminta pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Kemudian meminta pemeriksa untuk memberikan penjelasan terkait alasan dan tujuan pemeriksaan.
meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim apabila memang ada perubahan, dan juga hak WP adalah untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan. Nah, ini kewajiban WP, ya, memperlihatkan, memberikan kesempatan, memberikan keterangan, gitu ya. Nah, ini jangka waktunya untuk pemeriksaan lapangan paling lama 4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan kepada WP atau wakil atau kuasa atau pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa sampai dengan tanggal LHP. Dalam hal jangka waktu terlampaui, maka pemeriksaan harus diselesaikan. Kemudian jika itu adalah pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan PWP, maka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan yang ada dalam SOP, ya. Jadi ada SOP-nya untuk bagaimana berapa lama sih NPWP itu dihapuskan, ya. Tentu itu yang tahu bagian pelayanan. Kemudian sama juga untuk pencabutan pengukuhan PKP. Jadi dikejar waktu untuk kemudian mengejar apakah memang bisa dikabulkan atau tidak. Karena kalau kita lewat dari itu otomatis dikabulkan, gitu ya. Kemudian pemeriksaan kantor itu paling lama adalah 14 hari sejak tanggal WP, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga itu dapat memenuhi surat panggilan sampai dengan tanggal LHP-nya. Nah, ini kalau pemeriksaan lapangan ada surat pemberitahuan, ya, disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui faksimil, pos, dan jasa pengiriman lainnya. Kalau dia langsung, kemudian WP-nya tidak ada, maka surat pemberitahuannya bisa disampaikan kepada wakil atau kuasa, pihak yang dapat mewakili, bisa pegawai, bisa anggota keluarga yang telah dewasa. Kalau panggilan ke kantor, disampaikan melalui fax, pos, atau jasa pengiriman lainnya. Peminjaman dokumen tentu harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain. Harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, gitu ya. Kemudian penolakan. Jadi ketika WP menolak untuk diperiksa, termasuk dia menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, maka WP harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Kalau WP tidak mau juga, maka pemeriksa membuat BA penolakan pemeriksaan. Sama juga jika pemeriksaan kantor, dia memenuhi panggilan, dia datang, cuman menolak untuk diperiksa, ya, maka bisa kita bikinkan BA. Nah, kemudian konsekuensi penolakan itu apa, ya? Pertama, tentu ketika baik dia menandatangani surat pernyataan penolakan, maupun dia tanda tangan, maupun dia nggak mau tanda tangan pernyataan, terus dibikinkan BA penolakan, itu konsekuensinya adalah untuk yang penentuan WP lokasi daerah terpencil, dan juga untuk tujuan saat mulai diproduksinya atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian, maka permohonannya tidak dapat dipertimbangkan atau tidak dapat diproses. Kalau dia dalam rangka pemberian NPWP jabatan atau pengukuhan PKP jabatan, tapi dia WP-nya menolak, maka tetap diterbitkan NPWP atau PKP secara jabatan. Kemudian kalau dia tujuannya adalah untuk permohonan penghapusan NPWP atau permohonan pencabutan PKP, maka karena dia menolak, permohonan ini tidak dikabulkan. Itu ya.
Nah, dalam rangka pemeriksaan untuk tujuan lain, kepala kantor dapat memanggil WP ya untuk memperoleh penjelasan yang rinci, atau juga bisa meminta keterangan kepada pihak ketiga, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang KUP. Apa itu pasal 35 Undang-Undang KUP? Ya, kalau kalian buka di undang-undangnya, maka kemudian kalian bisa lihat bahwa di dalamnya ada apabila misal DJP itu menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan, kantor administrasi, atau pihak ketiga lain yang memiliki hubungan dengan wajib pajak, gitu ya, maka pihak-pihak itu wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta, ya. Tentu permintaan keterangannya juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang permintaan keterangan. Nah, kemudian masuk ke KKP dan juga LHP. Sama KKP LHP, untuk KKP bisa disusun menggunakan format sesuai dengan SE08, kalau LHP sesuai dengan SE28. Rekomendasinya apa? Tentu rekomendasinya adalah sesuai dengan tujuan. Apabila tujuannya untuk pencabutan PKP, ya rekomendasinya ya kalau emang ternyata hasil pemeriksaannya memang sudah cukup dan memang bisa dicabut, ya dicabut. Ya, rekomendasi untuk dilakukan pencabutan PKP misalnya. Selesai. Ya, jadi untuk pertemuan terakhir ini materinya sampai di sini saja. Jadi tidak terlalu banyak dan sebenarnya sebagian besar mengulang ya, mengulang dari dulu waktu pertemuan awal-awal kita. Dan memang kita sekarang jadi mengenal sebenarnya tujuan lain itu apa sih? Ya, tadi ada 14 poin tentang tujuan lain. Baik, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman silakan. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi mungkin masih kayak ke pertemuan sebelumnya, Pak. Suaranya kecil sekali. Halo, cek. Ya, Ini ya, silakan. Sudah. Ya. Tapi mungkin masih berhubungan sama pertemuan sebelumnya, Pak. Misalnya ada kasus, Pak. Misalnya kita mau periksa perusahaan, Pak. Terus ada biaya yang dibebankan gitu. Misalnya biaya gaji gitu. Terus gajinya itu menurut pemeriksa nggak sesuai dengan biaya harga pasar gitu, Pak, untuk gaji-gaji pegawai. Nah, tapi nyata-nyatanya emang segitu yang dibayarkannya, Pak. Itu sebagai pemeriksa profesional judgment-nya gimana, Pak? Tahunya nyata-nyata dari mana? Dari konfirmasi WP, terus dari bukti rekening, atau slip gaji gitu, Pak. Iya. Kalau memang bisa menemukan buktinya, kita bisa akui itu. Jadi kita tidak perlu kemudian kekeh, harusnya nggak segini nih, masa kamu gajinya segini. Tapi kalau memang ternyata ada buktinya, ya dipakai aja. Kita tidak bisa membangkitkan asumsi lain kalau kita nggak punya bukti juga. Gitu. Memang pemeriksa ini memang kalau dibandingkan dengan penyidik berbeda ya. Dari segi kewenangan memang berbeda. Karena bisa dibilang pemeriksa ini benar-benar percaya dengan dokumen. Di dokumen apapun yang dia dapatkan itu, meskipun itu, let's say, dalam tanda kutip dipalsukan, dan kita tidak bisa membuktikan bahwa itu palsu karena kita tidak punya kewenangan itu, maka kita percaya saja. Tapi lain halnya kalau penyidik ketika dia tidak diberikan dokumen, dia bisa nguji apakah dokumen itu
asli atau tidak, karena dia punya kewenangan yang lebih luas. Misalnya, dia punya kewenangan untuk meminta keterangan kepada bank, gitu ya. Bank apakah rekening yang dikatakanlah gini, WP menyodorkan rekening koran dia, bukti bahwa ada transaksi keluar untuk menggaji pegawai misalnya. Tapi kan dari bukti itu kita tidak bisa cross-check untuk kewenangan. Kalaupun cross-check biasanya waktunya lama. Nah, begitu masuk, kalau dia ada penyidik, sebenarnya ketika dia bersurat ke bank, dia minta rekening koran untuk mencocokkan, itu bisa dilakukan. Sehingga memang satu kelemahan pemeriksa pajak itu pada kewenangan jika dibandingkan dengan penyidik. Tetapi di sini karena seperti itu rules-nya, maka ketika ada fakta seperti tadi itu, kita tetap harus percaya dengan bukti yang disodorkan oleh wajib pajak, meskipun memang secara wajar itu aneh, tidak wajar gitu ya. Tapi kalaupun kita bilang tidak wajar, tapi kita tidak bisa menemukan buktinya juga, nanti akan kalah ketika kita di-challenge di keberatan maupun banding. Gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Yang lain, silahkan. Sudah ada? Oke, kalau nggak ada,